itu dari arah belakang saya dengar suara kayak orang jalan, kayak orang lari. Astagfirullahaladzim. Yo Isop, balik lagi bareng gue Bang Satria. Ya, kali ini konten gue agak sedikit berbeda karena kita masuk di segmen ngemis, ngebahas mistis. Ya, mistis apa yang kita bahas? Ya pastinya mistis yang memang pernah gue alamin. Jadi kemarin itu gue abis bikin video sob. Ya mungkin langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol bareng sama narasumbernya. Ngobrol langsung sama Bang Komeng ya. Bang Komeng ya. Iya. Ngobrol langsung sama Bang Komeng. Jadi gini Bang, kemarin itu saya habis bikin video di rumah yang pas tanjakan itu loh. Oh, yang mau ke arah Bukit Air ya? Bukit Air. Iya, pokoknya yang depannya sebelum pertigaan pokoknya turunan belok tuh kan tanjakan tuh. Saya nggak tahu sih nama daerahnya. Iya. Pokoknya sebelah kiri. Ya. Nah, pokoknya sebelah kiri. Arah Manja tuh sebelah kiri. Oh iya, itu ada rumah cukup tua dan udah lama juga di situ. Itu rumahnya warna kuning kalau nggak salah. Rumahnya warna kuning. Itu saya sempat kesana kan kemarin dan saya sempat nanya-nanya nih sama orang situ yang punya warung. Pas diturun kan ada warung tuh. Saya sempat nanya ke yang punya warung, katanya tuh di situ sering muncul pocong. Ya kan katanya ada pocong keliling lah, sering ada yang kejadian sering ada yang nampak di depan gerbang. Terus sering ada yang kecelakaan di depan situ katanya tuh. Ya, oke sob. Jadi jalannya tuh ke sini ya. Dan rumahnya itu di sana. Oke, langsung aja. Ini semak-semak banyak nih, cuman kayak habis dipotongin ya. Kayaknya dipotongin buat pakan ternak sih. Di sebelah sana itu jalan raya. Jadi harap maklum kalau agak sedikit berisik. Ya, ini rumahnya. Ini penampakan rumahnya dari bagian luar. Kita langsung masuk aja lewat sini. Mitosnya sih ada pocong keliling di sini. Ya, assalamualaikum. Kita ke kanan dulu. Wah, ini ada pintu lagi ya. Ini kayaknya pintu yang di depan juga deh. Karena udah di indoor, jadi senternya agak gue redupin aja. Ini kamar mandi. Otozontera. Ini ada sepatu nih sob. Gue dengar suara dari situ. Di kamar mandi nih. Di sini kayak bau pesing gitu ya. Wajar lah, kamar mandi pasti bau pesing. Kemana ya? Mitosnya tuh di sini ada pocong yang suka nongol.
Dan jujur gue ngerasain hawanya sedikit lumayan aneh di bangunan ini. Ini kesini kemana ya? Oh, bekas dapur kayaknya nih. Bekas dapur nih. Oke, kita ke bagian belakangnya. Nah, terus setelah saya selesai konten di sana, saya gali lagi informasi. Beliau bilang, kalau mau tahu di situ sempat ada apa aja, coba nanti ke tempatnya Bang Komeng aja. Oh gitu, ada yang nganterin ya? Iya, soalnya waktu itu Bang Komeng pernah masuk ke situ siang-siang, terus keluar-keluar dia lari tuh. Dia nggak cerita tuh ada apa, katanya. Coba nanti ke rumah Bang Komeng deh. Nah, besoknya, nih hari ini nih, saya balik lagi. Saya minta tolong antar ke rumah Bang Komeng untuk menggali informasi supaya lebih detail nih. Supaya lebih detail. Jadi, sekarang saya mau nanya ke Bang Komeng. Bang Komeng pernah masuk ke sana? Ya, saya beberapa kali emang sempat masuk ke sana. Memang itu juga ya karena rumah saya itu dekat juga kan. Ya, emang nggak jauh sih. Memang sebelumnya itu rumah itu memang warga ini sering menemukan kejadian-kejadian hal yang aneh gitu ya. Karena di depan rumah tersebut itu kan ada pohon tua ya, yang memang rantingnya itu ke jalan. Oh, yang di seberangnya bukan? Harusnya itu dari warga itu di situ sebenarnya udah mau berinisiatif ya untuk menebang ya, untuk menebang ranting tersebut, karena ada beberapa warga sekalipun memang tamu warga itu sering ranting itu jatuh dengan sendirinya. Akhirnya menyebabkan kecelakaan. Seberangnya ranting lari ke pertengahan jalan. Jadi sebenarnya warga di kita itu udah inisiatif ya untuk apa? Untuk menebang. Tapi ya mungkin saat ini belum ada yang berani maju gitu ya. Ya di situ karena memang sedikit jauhnya saya pribadi pun mengalami ya waktu di dalam ya. Saya penasaran. Ada laporan semua dari warga. Saya masuk ke situ, saya ngelihat kondisinya seperti apa sih sekarang. Karena saya memang walaupun warga di situ awalnya saya sering lewat saja gitu. Akhirnya penasaran saat ada banyak cerita-cerita dari teman-teman. Di situ saya penasaran juga di dalam ini seberapa seram seberapa seram sih di situ. Saya memang sempat masuk juga ke situ. Sebelumnya abang udah bikin apa? Kemarin saya bikin video di situ kemarin malam. Yang video post di YouTube gitu. Kemarin malam saya ke situ sendiri. Itu ada hal-hal yang apa itu? Banyak. Banyak ya. Saya ngalamin tuh banyak, cuman saya mau denger dari versinya Bang Komeng dulu. Oh gitu. Memang di situ dari awal pagar itu ya, awalnya sih saya biasa aja gitu ya, biasa aja lah, kayak kebun biasa gitu kan. Terus saya selidiki masuk ke rumah, maksudnya saya juga pengen tahu benar-benar kondisi udah hampir mau 10 tahun ya, 10 tahun ya. Saya terakhir itu setahun ke belakang. Tahun kemarin. Tahun belakang. Nah, saya penasaran, pengen masuk lagi nih. Keadaannya seperti apa? Karena kan itu udah lama, memang udah cukup lama gitu ya. Karena memang di situ ada suatu pemilik yang memang pemiliknya itu dulu nih 9 atau 10 tahun ke belakang ini pemiliknya ini kurang bersosialisasi gitu ya. Jarang bergaul lah gitu, jarang ngariung ke sarang warga Nusanes gitu ya. Nah, di situ lama kemudian dengan sendirinya kosong tuh. Kosong. Udah nggak ada lagi penghuni yang kunjung di situ, sampai akhirnya rumah itu kayak berlukar gitu ya, berakar. Nah, saya sempat ngelihat tuh berdasarkan laporan dari warga juga, isu-isu dari warga, benar gak sih isu? Tapi saya pun memang setiap kali ngelewat situ memang ada ranting yang memang sengaja kayak dijatuh, kayak dilempar gitu. Tapi kan karena malam hari gitu ya,
siapa yang mau ngisengin juga gitu ya. Karena kejadian itu bukan sekali dua kali, sering ya, hampir dikatakan kan sering banget itu ranting itu jatuh dengan sendirinya. Setiap kali saya ngelewat situ, memang saya juga ada manusiawi ya. Udah sieun mah ayah gitu. Ada lewat dia memang lampu setiap di jangan poek ya, emang gelap sih itu depan rumahnya. Udah di warga udah pasang lampu jalan. Udah inisiatif itu. Udah ada lampu kayak tiang listrik itu dipasang lampu, cuman mati lagi. Nggak tahulah kenapa gitu ya. Nah, waktu Bang Komeng di dalam nih, waktu masuk penasaran isinya seberapa rapuh sih ini rumah. Terus kondisinya seperti apa, saya pengen tahu. Di situ saya lewat, udah masuk. Di situ ternyata akar kayak sejenis akar gitu ya. Udah ada di dinding gitu. Akar pohon di tembok. Udah lama banget. Kan kalau waktu dulu mah setahun sebelumnya itu masih ada rambatan aja kayak biasa gitu. Iya, karena waktu saya kesana kemarin juga itu ada akar di tembok tuh. Nah, kemarin saya kesana kunjungan, ternyata aromanya itu nggak enak dah. Bau-baunya tengenah bisa neta. Bau apa tuh? Kayak apa? Bau hanyir gitu ya, bau hanyir gitu. Cocok. Saya juga nyembau itu. Saya ngelihat sumurnya juga. Titik di sebelah mana tuh Bang Komeng ngalamin bau hanyir tuh? Dekat sumur. Dekat sumur yang ada akar di tembok kan? Gue mencium bau yang nggak terlalu asing. Ini bau hanyir. Di sini bau buat hanyir, nyanter banget. Nggak tahu berasal dari mana. Ini ada plastik di sini banyak. Gue nggak mau asal megang. Belakang sana ada rumah lagi. Gue barusan dengar kayak ada yang jalan di belakang gue. Masih bau hanyir. Tadi di sini nggak bau hanyir, tapi sekarang baunya nyampe ke sini. Ini ada kamar lagi. Lembab banget kamar ini. Gue ngerasain hawa yang aneh. Hawa yang aneh di bangunan ini. Ini ke bagian belakang yang tadi. Ini kayak tempat-tempat penampungan gitu. Penampungan air ya. Dan itu yang tadi garasi kita lihat di belakang dari jendela ini tadi ya, dari jendela ini kalau nggak salah sih. Oh, ini bagian samping yang tadi kita lihat dari jendela. Sarang laba-laba. Kepala gue puyeng cuy. Serius kepala gue puyeng di sini. Pintu lagi. Pintu menuju yang ke dalam lagi kayaknya ya. Oh ya, itu sepatu yang tadi kita lihat.
bau apa. Kalau bangkai nggak mungkin, pasti aromanya juga bangkai gitu ya. Bangkai. Saya juga nyium bau itu pas di yang akar pohon itu. Juga, waktu sama bau hanyir juga. Itu, ya. Itu kan di kayak kamar mandi itu ada banyak kantong plastik kan. Ya sampah lah. Saya pikir bau bangkai kan, karena kalau bangkai itu nggak mungkin kayak gini baunya nih. Bangkai itu ya bau busuk. Yeah. Bangkai itu pasti bau busuk. Ini bau hanyir darah seger gitu. Juga gitu ya. Cium aroma berarti sama ya. Terus saya penasaran juga buka sumur gitu ya. Buka sumur apa sih? Kan itu sumurnya cukup dalam tuh. Cukup dalam juga. Memang sulit kejangkau juga kalau kecemplung. Malam hari. Lumayan itu sekitar ada hampir 5 meteran lebih. Di situ. Memang itu rumah luar biasa sih. Luar biasa. Warga sering ngomong yang aneh-aneh itu memang di situ sering terjadi. Jangankan di dalam gitu ya. Saya waktu siang hari aja gitu kadang ada aja kayak orang yang lempar batu tuh gitu. Oh kayak orang dilemparin orang gitu. Cuman terus keduanya juga kadang kalau kita nginjak ke tempat-tempat yang sedikit agak aneh, biasanya suka merinding mendadak ya. Gak tau lah itu kenapa gitu ya. Hawanya mah biasanya seperti itulah. Kalau ke tempat akar juga, tempat-tempat angker lain. Terus kalau saya juga sempat kalau ke kali-kali yang memang katanya angker, merinding dengan sendirinya. Begitu juga tempat yang ini. Nah, yang bikin saya penasaran nih, ini menarik nih, bikin saya penasaran. Karena jujur, saya di sana juga lari. Oh gitu. Saya di sana juga lari. Nah, yang bikin Bang Komeng ini lari, itu ada kejadian apa di sana? Ya, itu ada kayak sejenis apa? Tongkat, dahan kayu. Itu kayak dilemparin begitu. Saya sebenarnya bukan lari banget ya, tapi saya jalan balik lagi langsung jalan cepat gitu ya. Kayak udahlah, gua udah nggak aman di sini nih. Pokoknya udah aneh lah gitu kejadian yang di luar nalar gitu ya. Karena di siang hari ini gitu. Siang. Terus kalaupun seandainya ada orang yang ngelempar, itu kan saya ngeliat. Terus kalau seandainya kayak di luar, saya sering berkali 3 kali kalau nggak salah, itu ranting jatuh di malam hari, oke lah, pohon, di atasnya pohon, tapi ini dahan yang sengaja kayak dilempar begitu. Dari luar dilempar ke dalam. Kaget juga gitu ya, rewas lah ibaratnya. Ya faktor kaget larinya. Rewas, nggak dengerin lah ya mah gitu ya. Dan saya juga di situ lari loh. Oke sob. Kayaknya ini jalan kita untuk kembali lagi pulang. Kita kembali keluar lewat sini. Karena tadi gue masuk lewat. Nah ya ini pintu ini nih tadi gue masuk. Gue di sini cuma dapat bau hanyir yang di ruangan belakang situ tuh, yang deket sumur tadi tuh, yang di dalam ruangan ada pohon gitu, ada akar pohon. Ya kembali lagi keluar. Kita keluar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ya Allah. Gue masuk jangan nih. Astagfirullahaladzim. Merinding banget gua. Ada cicak bunyi. Udah amat gua pulang. Udah amat. Gua pulang. Oh lari, sempet lari juga? Ya karena saya ngalamin satu hal yang memang itu di luar nalar Bang Komeng. Oh. Itu di luar nalar. Jadi itu saya udah mau selesai bikin konten di situ, bikin video di situ. Karena emang rumahnya kan nggak terlalu besar ya, cuman banyak ruangan-ruangan aja, banyak kamar-kamar gitu. Waktu saya mau keluar, udah menuju pintu keluar lagi, itu dari arah belakang
saya dengar suara kayak orang jalan, kayak orang lari. Nah, pas saya nengok, jadi sedikit ya. Iya, pas saya nengok, suara itu makin kenceng. Suara itu makin kenceng, jadi kayak suara orang lari di sebelah, di depan saya, lari ke arah saya. Nah, nggak lama ada suara kayu dilempar. Oh, sempat juga. Ada gitu. suara benda dilempar gitu, nggak tahu kayu, nggak tahu apa. Pas teng, ada suara benda itu, nggak lama pintu kebanting. Kaget dong ya? Kaget ya, bukan main. Saya mau langsung kabur, cuman karena memang saya ini kan harus memberikan satu hal ke penonton nih, kayak memastikan nih, ini apa? Ya, Jadi saya coba buat lawan rasa takut saya sendiri nih. Ya. Bismillah lah, Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Saya coba paksain buka pintu, saya masuk ke dalam, nggak ada apa-apa. Ya, kadang memang kejadian-kejadian kayak itu di luar nalar kita ya, di luar nalar kita. Wah, merinding parah saya di situ. Ya, pokoknya dari siang hari aja saya udah menemukan keganjilan ya. Sampai saat ini pun sebenarnya saya sama teman-teman, sama warga di situ, kadang ingin ketemu pemiliknya. Ini statusnya diapain sih, kalau mau seandainya diisi atau dijual gitu kan. Tadinya sih biasanya kan mau dijual. Biasanya kan kalau warga di sini inisiatif, ya udah kita dirawat lah, kita biongkan lah gitu kan, kita jualin. Atau mau diurus silahkan, dijadiin apa gitu sama Karang Taruna. Jadi jangan sampai seperti itu, jadi sarang setan gitu. Udah gitu kan ya, jadi tiap malam hari juga kadang orang juga jadi ngeri. Yang dulunya ya biasa begadang, jadi malinya ayeuna mah geus sarieun geus arangker gitu. Jadi buat yang sebelumnya kan memang yang ada daerah kuburan tuh, kuburan dekat SD. Nah, itu kan ada gang pas sebelum tanjakan ya. Itu namanya ada gang Kunti ya, gang Kunti. Ya di situ pun sebenarnya warga juga sering menemukan hal-hal aneh, kuntilanak kayak gitu, kuntilanak. Apalagi ada bambu yang dahannya terus melengkung kayak gerbang gitu. Kalau setiap kali pulang jam 8:30 atau jam 9 ke atas, itu kan memang udah sepi wilayah situ ya, udah Isya tuh udah sepi aja. Ada warung yang buka sebelah sananya. Itu sebelum dari kuburan. Nah, itu kalau ngelewatin kayak gitu udah sepi lah pokoknya. Udah malas orang, sekalipun warga di situ udah malas. Mungkin hanya beberapa orang aja yang berani gitu. Karena ya itulah warga sering menemukan, salah satunya yang di tempat kuburan depan gang Kunti itu yang paling sering terjadi itu yang pas tanjakan pas depan villa itu ya. Iya, depan rumah itu. Villa. Pohon besar tuh ya, pohon besar yang memang ngeri oge sih ya, yang pohon di pinggir jalan itu. Itu. Emang akarnya juga ya. Dulu di pertigaan itu ada ojek, sekarang udah nggak ada. Gara-gara mungkin karena serem kali ya. Jadi nggak mau mangkal tukang ojek itu. Emang tukang ojek itu sendiri juga cukup merugikan sih. Akhirnya orang mau nyari rezeki di situ jadi nggak jadi. Iya, betul. Itu biasanya tuh tukang ojek itu ada beberapa orang yang memang sempat ngebonceng apa. Mungkin memang kayaknya harusnya dilakukan pembersihan di situ, ngundang ustadz atau ngundang kiai di situ sih. Iya, harusnya supaya gitu. tidak berkelanjutan gitu. Ya memang itu udah ada, nanti udah dibicarakan juga sama warga. Memang itu jangan sampailah, gimana caranya nih, udah dilampuin berkali-kali mati lagi. Terus keduanya banyak laporan dari teman-teman juga atau orang tuanya teman sendiri pun pernah ngalamin kayak gitu. Waktu saya ngobrol sama orang tuanya teman, sempat waktu pulang malam itu nemuin yang aneh-aneh, putih kadang ngelewat gitu kan. Emang banyak laporan, sekalipun ya itu udah real lah gitu kan. Jadi memang daerah situ, apalagi kalau daerah kesananya luar biasa itu, udah makin sepi. Emang itu dari turunan ke atas tuh gelapnya bukan main. Udah gitu posisinya pas tikungan. Kebanyakan nggak kontrol juga ya. Kalau emang malam orang lagi ngantuk mungkin ya, tiba-tiba ada kayu jatuh dari atas gitu ya pasti kecelakaan. Kaget. Lagi kecelakaan. Saya sempat waktu itu naik motor sempat mau
celaka juga di situ ya. Mungkin karena pikiran mungkin atau kosong apa, kaget dahan jatuh, saya ngebanting dikit, tapi alhamdulillah lah saya Selamat nggak apa-apa. Selamat, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang kita pada sore hari ini ya. Aduh, nggak ganggu nih jadinya datang sore-sore mau Nanti maghrib. kalau butuh informasi lagi silahkan datang lagi. Dengan senang hati saya terima ya. Iya, makasih nih Bang Komeng sudah memberikan saya kesempatan. Nama apa sih? Apa YouTube Iya, Bang Satria. Bang Satria. Nanti dilihat aja, nanti videonya bakal saya tayangin di channel Bang Satria. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran dengan rumah yang katanya teror pocong ya, yang katanya teror pocong itu, yang barusan aja kalian lihat bagaimana keangkerannya, ada hal apa aja di situ, dan yang tadi diceritain juga sama Bang Komeng, mungkin nanti bisa langsung ke lokasi aja kali ya. Oh ya ya. Ini di daerah mana sih? Siap. Daerah Cibinong, Bogor Cibinong ya. Oh Cibinong. Oke, nanti bisa langsung datang aja ke lokasinya. Ya mudah-mudahan sih lokasi itu bisa langsung ditempatin sama orang atau bisa langsung direlokasi ya, takutnya. Ya, meresahkan juga memang itu. Jadi warga yang biasanya suka pada begadang sekarang jadi takut. Terus ada ojek sekarang yang biasa sampai jam 12 malam tuh masih ada. Karena kan itu harusnya harus dari Dramaga ya, Dramaga ITB itu tembus ke Ciherang situ. Terus yang di Bukit Air juga biasanya. Oh tadi nama daerahnya Cibinong. Cibinong ya. Itu ada resort. Biasanya juga ada orang yang lalu lalang pergi dari sampai jam 10 malam. Sekarang udah nggak ada, udah jarang. Paling jam udah isya tuh udah pada sepi ya daerah itu. Ya mungkin karena gelap, lampu dinyalain mati terus. Ya kita minta doanya juga dari teman-teman, mudah-mudahan ya tidak berkelanjutan lah teror tersebut ya. Iya ya. Mudah-mudahan atas doa dari teman-teman semua juga bisa membantu untuk mengusir aura negatif di lokasi tersebut. Ya mungkin udah cukup sekian aja video ngemis kita. Yoi nggak ngemis ya nggak, ngebahas mistis. Jadi ngemis bukan berarti kita harus meminta-minta, ngemis itu ngebahas mistis. Cukup sekian aja video dari gue. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe kalau kalian suka dengan video gue yang kayak gini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Satria, pamit undur diri. See you next time and goodbye.